Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hai rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, para pendengar, para penyimak dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dan rezeki yang barokah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk membahas tentang hikmah yang kedua dari Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Sesudah pada episode dan beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hikmah yang pertama, di mana pada hikmah yang kedua ini kita akan berbicara dan menyinggung tentang masalah at-tajrid dan kasab. Oleh karena itu langsung saja kita buka pengajian ini. Kita bacakan Fatihah bil khusus ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' asatidatina wa muallimina wa naususan ila ruhi Rabi arwahina Syekh Muhammad Syafi Hazami bin Muhammad Shalih Raidi wa ila ruhi sahibi hadzal matan akni Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari wa sahibi syarah ani al-Imam Asy-Syarqawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Kita bacakan hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Alhamdulillah, di mana pada pertemuan kemarin seorang murid mulai konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan musannif memberikan arahan dan memberikan nasihat agar si murid dalam perjalanannya menuju kepada Allah jangan bersandar kepada amal, tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini masih musannif menasihati tentang murid, cuman kaitannya dengan yang namanya asbab. Bagaimana adab seorang murid dalam melakukan asbab? Apakah dia harus melakukan asbab atau tidak? Apakah dia harus pada maqam tajrid atau maqam asbab? Karena walau bagaimanapun, ya bisa jadi seorang murid ketika dia mulai konsentrasi ibadah pada Allah, mulai tafarrug, mengkonsentrasikan diri di dalam khidmat dan melakukan amalan-amalannya sebagai seorang murid, bisa jadi ada di antara mereka yang langsung ingin meninggalkan seluruh asbab, tidak mau melakukan usaha-usaha lahiriah. Keinginan mereka langsung, ya sudah, konsentrasi ibadah sama Allah, putuskan seluruh asbab, tidak usah kerja, tidak usah menyemput rezeki, tidak usah mencari uang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana arahan musannif terhadap murid dalam hal ini. Ada beberapa istilah yang sebelumnya yang perlu kita pahami. Pertama tajrid, kedua asbab. Kita bahas masalah asbab dulu. Asbab adalah jamak daripada sebab. Kalau secara bahasa itu sebab, secara lughah artinya sarana gitu ya. Kalau secara istilah sebab diartikan ma yutawassalu bihi ila ghairi, sesuatu yang dijadikan sarana untuk sampai kepada yang lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebab adalah ketika seseorang bekerja, katakanlah dia bertani, dia kerja kantor, atau dia berdagang,
atau dia berniaga, yang lainnya lah ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan tadi dipandang sebagai sebab, adalah sarana untuk menghasilkan maisha, kehidupan, menghasilkan uang dan seterusnya. Yang itulah yang dimaksudkan dengan sebab. Kalau tajrid, artinya sementara tajrid itu sendiri ya kaitannya dengan asbab. Tajrid secara bahasa artinya mengosongkan diri. Artinya mengosongkan diri sini apa? Ya mengosongkan diri dari asbab, di mana seseorang tuh dia tidak melakukan asbab, dia tidak melakukan sarana-sarana yang secara lahiriah bisa mendatangkan uang, mendatangkan maisha, rizki dan seterusnya. Pokoknya dilepas dirinya, dikosongkan dirinya dari melakukan sebab-sebab, dari melakukan pekerjaan dan seterusnya. Itu tajrid. Kalau dimukabalakan, dibandingkan dengan asbab. Walaupun ulama tasawuf membahas, ulama-ulama hakikat membahas, ada beberapa tajrid, ada namanya tajridul zahir. Tajridul zahir itu artinya mengosongkan diri secara lahiriah dari sebab-sebab tadi itu, dari sarana-sarana, dari pekerjaan, berdagang, berniaga, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu tajrid zahir. Ada yang namanya tajridul batin. Kalau tajridul batin adalah, pertama bisa ditafsirkan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang jelek, gitu. Sifat-sifat yang nggak benar, seperti sombong, dengki, malas, dan seterusnya. Bisa juga tajrid batin diartikan di mana seseorang harus mengosongkan dirinya dari hal-hal selain Allah. Jadi batinnya harus diisi dengan kebesaran Allah, konsentrasinya ke Allah. Itu bicara tentang tajrid. Sehingga ada tajrid zahir, ada tajrid batin. Insyaallah kita langsung masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala iradatuka tajrida ay mailu nafsika ayuhal muridus sadiqu ila tajridi anil asbabi zahiriyati ay khurujaka anha wa adama mu'anatiha ma iqamatillah iyaka fil asbabi. Iradatuka tajrida, keinginan kamu untuk melakukan tajrid, itu ai mailu nafsika, kecenderungan diri kamu, kecenderungan nafsu kamu, ayuhal murid, wahai murid, as-sadiqu, yang benar, yang jujur, kecenderungan ila tajridi, kepada at-tajrid, mengosongkan diri, anil asbabi zahiriyah, dari sebab-sebab lahiriah. Artinya musannif lagi-lagi di sini mengkhitab, mengarahkan nasihatnya kepada si murid secara khusus, tetapi secara umum ia berlaku untuk semuanya. Sehingga musannif mengatakan, wahai murid, ketika diri kamu ada keinginan untuk keluar dari asbab, tidak melakukan asbab yang lahiriah, ya tidak mau kerja, tidak mau bertani, tidak mau berdagang dan seterusnya lah, ya. Ayat tegasnya khurujaka anha, keinginan kamu untuk keluar anha dari asbab, wa adama mu'anatiha, dan keinginan kamu untuk tidak mu'anatiha, berjibaku atau melakukan asbab tadi, gitu. Jadi di sini ada keinginan si murid untuk keluar dari asbab. Sementara di satu sisi ada keinginan Allah yang lain terhadap si murid tadi. Apa keinginan Allah? Ma iqamatillah iyaka fil asbab. Sementara Allah ingin menempatkan kamu pada makom asbab. Ya berarti di sini kita lihat ada dua keinginan. Ada keinginan murid, yaitu keluar dari asbab, dan sementara Allah ingin agar si murid tadi jangan keluar dari asbab. Allah ingin memposisikan si murid dalam makam asbab, gitu. Langsung kemudian ada ciri-cirinya tuh. Apa ciri-cirinya? Bahwa si murid memang dikehendaki oleh Allah agar dia pada makam asbab. Sehingga Imam Asy-Syarqawi mengatakan di sini, wa alamatu dzalika ayyuhayyi'aha laka
wa antajida salamata fi dinika inda mu'anatiha wa yanqati'a biha tama'uka amma bi aidin nas